Oke, minasang, hari ini kita ketemu lagi di pembelajaran bahasa Jepang di channel Onigiroku. Masih di seri JLPTN 5 mengenai tata bahasa nih, hari ini kita bahas ya. Setelah sebelumnya kita membahas mengenai kata kerja konjugasi lah, atau perubahan kata kerja dalam bahasa Jepang seperti apa. Hari ini kita akan coba bahas mengenai partikel des dan mo, yang merupakan bagian dari tata bahasa atau bumpo yang ada di N5. Ya, langsung aja kita bahas ya, minasang. Oke, tapi sebelum kita lanjut lebih jauh ya, sebenarnya tata bahasa JLPTN 5 itu ada macam-macam, ada banyak ya. Tapi ini saya buatkan list tata bahasa JLPTN 5 yang sering muncul lah, gitulah, kurang lebih sering muncul, dan 90% biasanya muncul gitu ya. Atau biasanya ada di N5 lah, N5 JLPT yang tes JLPT-nya gitu ya. Nah, ada partikel des nih, kemudian partikel mo, ini akan kita bahas nih yang dua ini ya. Gitu. Nanti ada partikel d, lalu ada ni, kemudian ada he dan sebagainya ya. Nanti semua ini akan kita bahas sih pelan-pelan ya, minasang ya. Jadi di masing-masing video. Tapi untuk video kali ini kita akan hanya bahas mengenai partikel des dan mo aja ya, biar nggak terlalu lama videonya ya. Nah, dan supaya juga membantu minasang memahami secara pelan-pelan lah mengenai tata bahasa atau bumpo yang ada di JLPTN 5. Oke, nanti ada banyak tuh. Ada kurang lebih 40 kalau nggak salah. Ya, ada 40 list mengenai tata bahasa yang akan kita bahas di seri kali ini ya, seri video kali ini. Itu ya minasang ya. Kalian minasang bisa lihat tata bahasa apa aja tuh yang akan kita bahas ya, gitu. Atau kalau nggak mau nungguin video ini, mau cari sendiri dulu nggak apa-apa ya, cari dulu aja nggak apa-apa. Nanti kalau ada pertanyaan boleh ditanya di kolom komentar ya minasang ya. Oke, kita langsung aja masuk ke partikel des. Ya, partikel des ini mungkin minasang udah sering dengar kalau yang sudah belajar bahasa Jepang ya. Pertama bahasa Jepang dasar, partikel des sering mendengar. Tapi sebenarnya partikel des itu atau kata bantu des itu sebenarnya apa sih? Nah, sebenarnya fungsi dan aturan main ya untuk partikel des itu sebenarnya yang pertama untuk membuat kalimat menjadi bentuk sopan tuh, atau formal atau halus. Kemudian des itu atau desu ya, biasanya diletakkan di akhir kalimat, positif gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga bentuk negatif dari des adalah dewa arimasen, bisa juga ja arimasen atau de arimasen gitu ya. Nah, ini dewa arimasen nih bentuk paling formalnya nih ya. Bentuk paling formal, paling sopan lah gitu ya. Nah, kemudian yang keempat, bentuk lampau dari des itu adalah desta. Tadi bentuk negatifnya kan, tuh ada 3 ya. Kalau bentuk lampaunya itu desta ya. Kemudian bentuk des tidak boleh, nah ini perlu perhatikan nih minasang. Bentuk des itu nggak boleh dipasangkan dengan kata kerja bentuk sopan lainnya, seperti mas ya, masu atau mas. Nah, hati-hati nih, nggak boleh dipasangkan ya mereka ya. Karena kalau sopan ketemu sopan tuh kayaknya kalimatnya terlalu boros gitulah ya. Oke, kita masuk dulu ke contoh-contohnya nih. Yang pertama kalimat ya, lalu kata benda, lalu kata ini bukan kakak, ini maksudnya kata keterangan ya, bukan kata kerja ya. Karena kalau kata kerja punya bentuk sopannya lagi ya. Dan tidak boleh digabungkan dengan des. Ya, jadi kalimat, kata benda, kata keterangan, kata sifat ditambah des. Ya, contohnya watashi wa gakusei desu. Nah, watashi wa gakusei desu. Itu artinya saya adalah seorang pelajar. Lalu anohi to wa isha de wa arimasen. Ya, ini bentuk negatif nih, kalimat bentuk negatifnya ya. Orang itu bukan seorang dokter. Ya. Minasang kalau perhatikan bentuk sebelum desnya ya, sebelum kata kerja des itu biasanya kata benda tuh ya, atau kata keterangan atau kata sifat ya, gitu. Nggak bisa kata kerja ya, karena kata kerja sebenarnya bisa sih, tapi kalau dia bentuknya sopan nggak boleh disambung dengan des. Nanti kita lihat lebih jauh lah ya. Ini contoh yang positif, kalimat positifnya. Ini kalimat negatifnya seperti itu. Kemudian kita lanjut. Contoh lainnya adalah watashi no tomodachi wa daigakusei deshita. Nah, kalau ini bentuk lampaunya nih ya, teman saya dulunya adalah seorang mahasiswa gitu. Atau ini sore wa gakko dewa arimasen deshita. Kalau ini bentuk lampau, negatif lampau ya. Lampau negatif ya.
lampau dan negatif dari des atau negatif lampau. Sore wa gakko de warimasen deshita. Itu dulunya bukan sekolah. Nah, itu beberapa bentuk tadi lampau, negatif, positif dan lain-lain ya dari bentuk des. Nah, contoh kalimat des yang salah tuh kayak gimana tuh? Dari tadi yang maksudnya sopan ketemu sopan tuh gimana? Contohnya gini. Watashi wa hon wo yomimasu desu. Nah, ini kalimat yang salah nih. Ya. Atau kyoshitsu ni enpitsu ga arimasu desu. Nah, ya. Ini juga salah. Artinya kurang tepat lah gitu ya, nggak bagus gitu kalimatnya. Karena bentuk yomimasu itu kan sebenarnya yomimasu itu kan kata kerja ya. Artinya membaca. Yomimasu itu artinya membaca. Nah, tapi ini kata kerja bentuk sopan. Ini bentuk sopan nih. Ya. Sedangkan des itu kan sopan ya. Udah sopan tuh kalau des tuh. Nah, jadi kalau sopan ketemu sopan nggak boleh gitu ya. Nah, desnya harus dihapus. Ya, harus dihapus. Atau kalau mau kalimatnya kalau mau pakai des ya, bisa juga sih sebenarnya. Kata kerjanya kamu ganti jadi bentuk kamus biasa gitu ya. Oke, misalnya ini yomimasnya saya ubah menjadi yomu ya. Yomu des. Ya. Ini boleh begini ya, tapi jarang dan sebenarnya kayaknya kurang tepat lah karena gini loh, karena kata kerja yomu itu kan punya bentuk sopannya ya, yaitu yomimas nih yang ini nih. Ya. Jadi kalau yomu ditambahin des kayaknya kurang kurang bagus juga gitu ya. Walaupun sebenarnya bisa juga sih gitu ya. Tapi kurang bagus ya. Artinya intinya kalau udah kalimatnya sudah sopan ya, kata kerjanya sudah bermakna sopan, kamu kasih sopan lagi, dalam hal ini dikasih des, itu nggak boleh ya. Gitu, desnya harus dihilangkan. Sama seperti arimas. Arimas ini kan artinya menyatakan keberadaan ya atau ada ya. Nah, ini nggak boleh dikasih des lagi ya. Karena ini arimas sudah bentuk sopan dari aru ya. Bentuk sopan dari kata aru ya. Ini udah sopan ya kan. Kamu kasih sopan lagi di sini. Nah, nggak boleh gitu ya. Desnya harus dihilangkan. Itu maksudnya des yang salah, peletakan desu yang salah tuh begitu ya, minasang maksudnya. Ya, mudah-mudahan paham nih. Oke, next kita masuk ke partikel mo. Partikel mo ini sebenarnya salah satu partikel yang gampang dipelajari lah. Kita lihat dulu ya fungsi dan aturan mainnya. Yang pertama secara umum artinya juga ataupun. Secara umum ya, artinya juga ataupun. Kemudian bentuk kata kerja T ya, kita udah belajar perubahan bentuk kata kerja. Salah satunya kata kerja bentuk T nih atau TK. Itu ketika ditambah mo, itu nanti artinya atau mengandung arti walaupun atau meskipun. Nah, yang ketiga bisa juga untuk menyebutkan beberapa hal sekaligus yang semuanya sama atau artinya baik bla 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 maupun bla 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 gitu ya. Apa gitu ya. Pola kalimatnya secara umum ini ya, kata keterangan, kata benda ya, atau kata kerja bentuk T atau kata kerja biasa juga bisa sih ya. Cuma ketika dia kata kerja bentuk T, maka artinya jadi ini ya. Walaupun atau meskipun. Kita lihat dulu contoh-contohnya. Yang pertama, mo yang artinya juga. Ya, kita lihat. Nah, contohnya anata mo sakanaga suki desu ne. Kamu juga suka ikan ya, gitu ya. Nah, kata mo di sini atau partikel mo ini bermakna atau mengandung arti juga, gitu ya. Minasang ya. Nah, kemudian anata ga ikeba watashi mo ikimasu, ya. Nah, jika kamu pergi, saya juga pergi, ya. Sama ini juga ya. Partikel mo di sini artinya juga ya, begitu. Menyatakan juga. Terus kata kerja bentuk T ditambah mo yang artinya walaupun atau meskipun. Contoh, nanka yondemo wakarimasen. Walaupun membaca berapa kali tidak mengerti, gitu ya. Nah, ini kan kata kerja bentuk T nih, yonde, ya. Yonde itu kata kerja bentuk T yang asalnya dari yomu kan, artinya membaca. Tuh. Ya. Makanya yang masih belum paham ini boleh tonton dulu video materi yang mengenai kata kerja konjugasi ya. Gitu ya. Makanya itulah pentingnya suruh tonton yang itu dulu serinya ya, maksudnya berurut gitu loh. Minasang ya. Biar ketika mempelajari partikel tidak bingung gitu ya. Nah. Jadi kata kerja bentuk T tambah mo jadinya artinya jadi walaupun. Ya, walaupun membaca gitu ya, berapa kali tidak mengerti gitu ya, atau
ame ga futte mo ikimasu. Walaupun hujan turun tetap pergi gitu ya. Nah, bentuk futte itu adalah bentuk kata kerja bentuk te dari furu, ya artinya turun. Nah, ini asalnya sebenarnya dari kata furu nih. Ya artinya turun ya. Binasang ya. Gitu. Oke, next. Kemudian bentuk mo, lalu mo lagi itu yang artinya baik apa maupun apa gitu ya. Contohnya begini. Cici mo haha mo aikawarazu genki desu. Baik ayah maupun ibu seperti biasa sehat ya. Genki itu artinya sehat ya. Itu bentuk mo, lalu mo lagi gitu ya. Mo-nya ada 2 kali. Nah, atau washoku mo yoshoku mo suki desu. Baik masakan Jepang ya maupun masakan barat ya, yoshoku suki desu, saya suka. Tuh, begitu contoh kalimatnya ya, minasang. Kalau partikel mo nggak terlalu sulit lah ya. Gitu ya minasang ya. Oke, itu aja mungkin pertemuan kita kali ini mengenai atau pembahasan mengenai partikel des dan mo. Ya, mudah-mudahan minasang memahami ya, karena masih tergolong mudah lah itu aja ya. Kalau ada pertanyaan boleh langsung ditanya aja ya, silakan ya di kolom komentar, atau sebenarnya minasang bisa chat ke Instagram saya tuh ya, yang Uno ini nih, Uno_136. Jadi kalau pertanyaan takutnya di YouTube nggak dibalas gitu ya, lama ya, boleh tanya di Instagram aja nggak apa-apa ya. Zehi ya, kita kudasai. Itu aja mungkin. Sekian, terima kasih. Arigatou gozaimashita.